aku akan masak kepiting. Ini bikinnya gampang banget, tapi rasanya tuh enak. Ini favorit makanan rumah ini. Bisa dicobain di rumah ya. Di sini aku punya 3 ekor kepiting yang sudah aku cuci bersih karena mengandung telur kayak gini. Telurnya tuh banyak banget, jadi aku nggak belah 2 ya. Aku utuhin gini nanti biar bisa gigit. Cara bersihinnya itu kita congkel dari belakang sini. Cangkangnya ini kita congkel kayak gini ya. Pertama disikat bersih dulu. Setelah disikat bersih, kemudian dicongkel dari belakang. Ilangin bagian sini, tempat telurnya itu, insangnya. Kemudian dibersihkan lagi. Terus misalkan cangkangnya ini nggak ada apa-apanya, ini bisa dibuang. Tapi kalau yang cangkangnya itu ada telurnya seperti ini kita bisa masak barengan. Ini udah aku cuci bersih. Terus capitnya ini udah kita keprek-keprek seperti ini supaya gigitnya itu mudah. Atau kalau misalnya punya jepitan buat capit itu boleh pakai itu. Ini sekitar 1 kg ya, atau 3 ekor aku belinya. Kita sisihkan dahulu. Untuk bumbunya aku pakai 3 siung bawang putih. Ini kita cincang halus. Pokoknya ini beneran enak banget dan bisa dicobain di rumah. Bikinnya juga gampang, semuanya pasti bisa. Kalau misalkan bikin banyak, bawang putihnya bisa ditambah. Sudah selesai, kita sisihkan sebentar. Kemudian aku pakai jahe sekitar 2-3 ruas. Ini kita memarkan aja. Seperti ini, kita sisihkan. Kemudian ini aku pakai bawang merah 2 butir. Tanpa ngulek bumbu, tapi rasanya tuh beneran enak banget. Ini kita chop-chop halus. Seperti ini aja. Kemudian kita sisihkan. Di sini kita pakai bawang bombay 1/4 butir aja. Ini juga kita potong seperti ini. Ini kayak di restoran Cina itu ya bikinnya. Udah selesai, ini kita sisihkan dahulu. Kemudian dalam wadah bersih, di sini kita akan masukkan sekitar 1 sendok makan saus tiram. Karena habis ini aku semuain aja. Pokoknya 1 sendok makan saus tiram ya, sampai 1,5 sendok makan. Kemudian di sini kita tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Kemudian aku pakai di sini tuh 1 sendok makan saus tomat. Saus sambalnya ini sesuaikan selera. Kalau misalkan suka pedas, saus sambalnya ini bisa ditambah. Aku pakai 1 sendok makan aja. Kalau misalkan suka pedas, bisa tambahkan 2-3 sendok makan. Tambahkan sekitar 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula. Kita aduk sampai tercampur rata. 300 ml air. Nanti kalau kurang airnya ini bisa ditambah. Dan juga kalau suka pedas bisa ditambah irisan cabai. Kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini, udah siap kita gunakan. Kita panaskan sekitar 3 sendok makan minyak. Kita tumis dulu bumbunya. Bawang merah, bawang putih, jahe, dan bawang bombay. Tumis sampai layu atau tercium bau enak dari bumbu ini. Setelah layu seperti ini ya, sudah tercium bau enak. Kita tambahkan campuran saus dan juga airnya tadi.
Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan ke pitingnya. Kita masak sampai matang. Ini airnya kalau misalkan kurang bisa ditambahkan ya. Kita masak sampai airnya ini agak asat dan bumbunya itu menyerap ke dalam kepitingnya ini. Ini bikinnya gampang banget dan rasanya enak, bisa dicobain di rumah. Aromanya itu udah enak banget, airnya juga udah agak asat. Ini kita bisa cicipin, kurang apa ini kita bisa tambahkan. Aku akan cicipin sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, beneran ini wajib banget dicobain di rumah. Setelah dirasa matang, kepitingnya juga bumbunya udah menyerap, airnya udah lepas ya, tadi aku nggak perlu tambahkan lagi. Ini kita bisa angkat, kemudian kita sajikan. Wajib banget dicobain di rumah. Seperti ini hasil akhirnya, ini udah siap disajikan. Ini beneran enak banget, bikinnya juga gampang, nggak perlu ngulek bumbu, tinggal diiris-iris aja terus cemplungin semuanya. Tapi beneran kayak di restoran-restoran Cina itu, bisa dicobain di rumah ya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Hari ini aku akan bikin masakan ikan yang gampang banget, tapi rasanya beneran top markotop kayak di restoran ya. Di sini aku punya ikan. Ini bisa pakai bawal juga, atau pakai ikan filet juga boleh. Ini udah aku cuci bersih, kemudian aku belah seperti ini. Belakangnya ini juga aku belah seperti ini ya. Kalau misalkan nggak bisa bikin seperti ini, bisa nyuruh tukang jualan ikan. Kemudian ini kita geret-geret seperti ini. Sebelahnya juga kita geret-geret seperti ini. Ini sudah kita cuci bersih ya. Kemudian kita olesin dengan air jeruk nipis. Kalau misalkan nggak punya jeruk nipis atau jeruk lemon, bisa pakai air asam jawa. Asam jawa yang direndam, kemudian airnya kita kucurin ke ikannya ini. Setelah kita taburin jeruk lemon, kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian dalam wadah bersih, ini kita taruh 3 sendok makan tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Kemudian tambahkan sekitar 1 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung. Kita aduk rata ya. Di sini kita tambahkan sekitar setengah sendok teh kaldu bubuk, sedikit lada, seperempat sendok teh. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian ini kita buat taburan di atas ikannya ini. Kita lumurin sampai rata.
sampai ke dalam-dalamnya. Dalam-dalamnya juga ya, lumurin sampai rata pokoknya. Setelah kita lumurin tepung sampai rata semuanya, sampai ke dalam-dalamnya seperti ini ya, dalamnya seperti ini, kita udah lumurin semuanya. Kemudian kita goreng sampai kering. Panaskan minyak yang sangat banyak, ini untuk menggoreng supaya bisa kering sampai dalam. Gunakan api sedang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balik ya. Pokoknya bolak-balik aja sampai ikannya ini benar-benar kering sampai ke dalam. Setelah ikannya benar-benar kering seperti ini ya, itu dalamnya juga udah kering, udah kita bisa lihat. Kita bisa angkat, kemudian kita tiriskan. Gunakan tisu penyerap minyak seperti ini. Kita sisihkan sebentar. Di sini aku siapkan wortel sepotong aja, kemudian timun sepotong. Ini kita potong korek api ya. Gampang banget bikinnya. Kita potong panjang-panjang aja seperti ini, biar cepat matang. Kemudian untuk timunnya, kita juga potong korek api. Seperti ini aja, manjang-manjang. Sudah selesai. Kita pakai nanas. Aku pakai nanas kaleng supaya nggak begitu asam. Secukupnya aja. Ini aku pakai sekitar 200 gram. Sudah selesai, kita sisihkan. Kemudian aku pakai sepotong bombay. Ini kita juga rajang halus aja. Seperti ini. Kemudian kita lepaskan per kuntum. Kita sisihkan dahulu. 3 siung bawang putih, cincang halus. Kita sisihkan. Kemudian pakai cabai merah besar. Aku pakai 2 biji. Kita potong serong-serong aja seperti ini, agak gede ya. Bisa pakai cabai paprika. Kemudian pakai 1 batang daun bawang. Ini udah aku cuci bersih ya. Kita potong agak panjang-panjang aja seperti ini. Udah siap digunakan. Kita sisihkan dahulu. 1 sendok teh tepung maizena. Kita larutkan dengan air sekitar 10 sendok. Kita aduk rata. Udah siap kita gunakan. Panaskan minyak secukupnya. Ini kita tumis dulu bawang bombay dan panggungan bawang bombaynya dulu. Ini sampai lagi ya. Masukkan bawang putih dan juga cabenya. Ini sampai bawang putihnya itu bau enak. Udah kecium bau enak, masukkan wortelnya. Kita tambahkan bahan lainnya. Sekitar 5 sendok makan saus tomat, kira-kira aja ya. Aku pakai sekitar 5 sendok makan saus tomatnya. 5 sendok makan saus sambal, ini juga kira-kira aja. Kalau misalkan nggak suka pedas bisa dikurangin. 1 gelas air atau 200 ml air. Biarkan agak mendidih. Kita masukkan nanasnya. Tambahkan bahan lainnya ya. Kalau misalkan suka agak pedas, saus sambalnya bisa ditambah. Atau kalau misalnya suka agak asam, saus tomatnya bisa ditambah. Kita tambahkan sekitar sedikit lada, 1/4 sendok teh aja.
seperempat sendok teh garam atau secukupnya garamnya, setengah sendok teh gula, tambahkan timunnya. Kita masukkan agak belakangan timunnya itu supaya masih ada crunchy. Terus tepung maizena, larutan tepung maizena ya, kita masukkan sekalian. Kita biarkan sampai mengental. Kemudian daun bawang terakhir. Wow, udah asam, manis, pedas. Ini kalau misalkan suka lebih asam lagi, selain tambahkan saus tomat, juga tambahkan sedikit jeruk lemon juga boleh, sekitar setengah sendok teh aja. Kita cicipin, kemudian kita tambahkan apa yang kurang. Kalau misalkan kurang garam, kurang gula, bisa ditambahkan pas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enak sih menurut aku. Kalau misalkan kurang gula, kurang garam, bisa tambahkan pas ini ya. Atau kalau misalkan suka kaldu bubuk, ini bisa ditambahkan sedikit kaldu bubuk. Kita siramkan di atasnya. Dalam-dalamnya itu juga kita bisa kasih. Ini udah kayak ala restoran ya. Ini sisa sausnya kita taruh ke dalam wadah seperti ini ya. Kemudian kita sajikan beserta nasi hangat. Ini hasil akhirnya, ini udah siap disajikan bersama nasi hangat. Sisa kuahnya itu taruh sana ya, taruh mangkok, nanti kalau kurang bisa ditambah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini mudah banget bikinnya dan rasanya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.